Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purliando Herawati dari kelompok 2 genap ingin mempresentasikan tugas manajemen perekonomian pertemuan 12 yang berjudul mengelola kualitas standar kualitas internasional. Definisi ISO 9000. Pengertian mutu atau quality dapat ditinjau dari dua perspektif konsep. Pertama, konsep mutu bersifat absolut atau mutlak. Kedua, konsep mutu bersifat relatif menurut Salis dalam Ahli 2009 halaman 334. Dalam konsep mutu absolut, mutu merujuk pada sifat yang menggambarkan derajat baiknya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu. Pada konsep mutu absolut, derajat baiknya produk, barang atau jasa yang mencerminkan tingginya harga barang atau jasa itu dan tingginya standar penilaian lembaga yang memproduksi atau pemasok terhadap barang itu. Sedangkan konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian pelanggan. Bisa dilihat di sini ada model sistem manajemen mutu ISO 9001 dibanding 2000 bukan merupakan standar produk karena tidak menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk, barang atau jasa. Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001 dan 2000 sehingga kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. ISO 9001-2000 hanya merupakan standar sistem manajemen mutu. Dengan demikian, apabila ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, itu merupakan hal yang salah dan keliru. Karena seyogianya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan standar internasional, karena tidak ada kriteria pengujian produk dalam ISO 9001-2000. Bagaimanapun diharapkan, meskipun tidak selalu, bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen mutu internasional akan bermutu baik. Persyaratan-persyaratan dan rekomendasi dalam ISO 9001-2000 diterapkan pada manajemen organisasi yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dirakit, ditawarkan, dan lain-lain. Prinsip manajemen mutu ISO 9000-2000. 8 prinsip manajemen mutu merupakan metode bagaimana cara memimpin, mengatur, dan mengendalikan suatu organisasi atau badan usaha. Dengan prinsip-prinsip manajemen itu, SMM dapat dioperasikan secara konsisten, sistematis, dan transparan. Artinya, prinsip-prinsip ini dipahami untuk mengendalikan SMM agar dapat mewujudkan keberhasilan di badan usaha. Di bawah ini uraian 8 prinsip manajemen mutu dalam seri ISO 9000-2000. Yang pertama ada fokus pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga pelibatan karyawan, yang keempat pendekatan proses, yang kelima pendekatan sistem pada manajemen, yang keenam perbaikan berkesinambungan, yang ketujuh pendekatan fakta untuk membuat keputusan, dan yang kedelapan ada hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Manfaat sistem manajemen mutu. Pengelolaan mutu terpadu merupakan pengembangan dari kontrol mutu dan menjaminan mutu karena TQM merupakan keinginan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu selalu baik sejak awal dan mendorong lembaga untuk menciptakan budaya mutu pada semua unsur untuk memuaskan pelanggan dan melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus. Fungsi dari penjaminan mutu pendidikan adalah suatu cara untuk dijadikan kontrol dan sebuah acuan dari institusi yang ingin mengadakan perubahan-perubahan dalam menghadapi kompetisi dan bertahan di dalamnya. Tujuan penjaminan mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumber daya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Pengertian sistem manajemen lingkungan. Setiap manajemen lingkungan didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan sistem manajemen, termasuk struktur organisasi, perencanaan, kegiatan, tanggung jawab, prosedur proses dan pengembangan sumber daya alam, implementasi, prestasi, peninjauan, dan penyediaan kebijakan lingkungan. Menurut SNI, sistem manajemen lingkungan adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, proses, dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan lingkungan. Selanjutnya ada prinsip sistem manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan menurut orientasi kebijakannya secara umum dapat dibagi dua, yaitu manajemen orientasi pemenuhan dan orientasi setelah pemenuhan. Berorientasi pemenuhan
Kebijakan ini merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan di perusahaan. Berangkat dari murni pemikiran akan akibat yang ditimbulkan aktivitas perusahaan jangan sampai merugikan keberlangsungan bisnis perusahaan, yaitu dengan menaati peraturan pemerintah semaksimal mungkin untuk menghindari penalti, denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar, dan lain-lain. Yang selanjutnya berorientasi setelah pemenuhan. Berangkat dari pemikiran bahwa cara tradisional menangani isu lingkungan dalam cara reaktif, ad hoc, pendekatan end of pipe telah terbukti tidak efisien. Seiring kompetisi yang semakin meningkat dalam pasar global yang semakin berkembang, hukum lingkungan dan peraturan menerapkan standar baru bagi sektor bisnis di seluruh bagian dunia. Yang terakhir ada manfaat penerapan sistem manajemen lingkungan. Beberapa manfaat penerapan sistem manajemen lingkungan dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya ada aspek keuangan, yaitu ada fisik dan virtual. Yang kedua, aspek manufaktur, itu ada fisik dan virtual juga. Selain itu, beberapa manfaat dari penerapan sistem manajemen lingkungan di antaranya mengelola dampak lingkungan dan memperbaiki kinerja lingkungan, mengendalikan resiko dan menghemat biaya, menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang, memotivasi dan melindungi pekerja, dan meningkatkan citra perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.